Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cakap. Perkenalkan Ibu, saya Nindi Cedisa Putri sebagai ketua kelompok dalam bimbingan dalam mata kuliah bimbingan kasih kali ini. Saya dan anggota kelompok ingin mewawancarai terkait pertanyaan kebutuhan siswa selama bimbingan kasih kalian berlangsung sekarang ini. Untuk pertanyaan pertama bisa diberikan langsung oleh teman saya, Nada. Ini silakan. Bu, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana biasanya mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam hal konseling? Lagi ya Bu. Bagaimana biasanya Ibu mengidentifikasi kebutuhan siswa dalam hal bimbingan dan konseling? Apakah Ibu mendapat pendekatan khusus yang Ibu terapkan? Biasanya kalau di awal pembuatan program kita ada namanya asesmen. Kami di sini pakai asesmennya pakai angket. Angket kebutuhan AKPD. Angket kebutuhan peserta didik. Kebetulan kami buat di Google Form. Nanti angket itu diolah, diberikan ke siswa asuh, setelah itu diolah. Nah, hasil itulah yang diberikan untuk pembuatan yang dijadikan pedoman atau patokan untuk pembuatan program. Nah, setelah itu program keseluruhan ya. Kalau dari soal konseling, pemanggilan siswa dan lain-lain itu bisa dilihat dari analisis kehadirannya, terus juga bekerja sama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi materi layanan yang paling sesuai untuk setiap siswa yang diberikan? Itu tadi dan asesmen tadi. Jadi dari angket tadi akan terlihat mereka butuhnya materinya apa, akan terlihat di situ. Izin bertanya Bu, berarti untuk NET asesmen yang Ibu berlakukan itu sudah mulai dilakukan dari kelas 10 atau pertengahan kelas 11 menuju kelas 12? Dari kelas 11 awal kelas 11. Dari kelas 11 sudah diberlakukan. Kalau kelas 10 kan tidak pakai angket karena mereka kan baru kelas 10. Jadi memang kita kelas 10 itu programnya dari observasi saja, karena kelas 10 itu kan memang butuhnya pengenalan sekolah, materi-materi yang seperti itu. Tapi untuk asesmen program berdasarkan asesmen itu pada kelas 11. Karena kelas 11 itu sudah mulai masuk kelas 12, ada gambaran. Ya sudah ada gambaran sekolah itu seperti apa. Baik, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Ibu menjelaskan proses yang Ibu lakukan untuk merumuskan program layanan konseling klasikal dan bagaimana program yang tersebut relevan? Kan tadi langkah awalnya buat unit assessment, setelah itu diolah, setelah itu dibuat program, terus program kan dibagi, yang asesmen sudah diolah itu dibagi menjadi program semesteran, program bulanan, program harian, kan seperti itu. Dalam jangka waktu tertentu ada programnya. Iya, jadi kan ini hasilnya. Setelah itu dibagi dalam program semesteran, ada program harian, ada program semesteran, bulanan, sama mingguan. Kan ada kan, dibuat program seperti itu. Kan kita dikasih waktu 1 jam, jadi dibagilah program itu ke dalam satu semester itu berapa kali kita masuk. Nah, materi yang tadi udah kita sesuai hasil asesmen itu dibagilah, ini berapa kali masuk, ini berapa kali masuk, ini berapa kali masuk. Nah, dibagi dalam sampai 1 tahun. Jadi perkembangan tiap siswanya per minggu, per bulan, per semester itu ada teranalisis terdetail sama Ibu. Iya, jadi kan pas habis pemberian materi itu kan, satu materi itu kan enggak bisa jadi kita 1 atau 2 kali, bisa jadi 3 kali pertemuan kan. Seperti itu saja setiap semester. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menilai hasil asesmen siswa setelah melalui layanan konseling? Maksudnya? Apakah layanan ya? Apakah sistem layanannya itu ya kan ada proses konseling yang diberlakukan di sekolah. Itu bagaimana cara Ibu bisa mengidentifikasi atau menilai si anak ini bahwasanya kebutuhan apa yang dibutuhkan, masalah apa yang dihadapi? Kan di habis konseling itu kan ada penilaian kan. Ya. Biasa yang sudah dilaksanakan itu penilaian langsung, dengan ibaratnya dengan menanyakan. Kalau konseling kan kita jadi gimana rasanya habis ini, gimana apa yang akan kamu lakukan.
Udah paham kan dari hasil terakhir konseling kita? Oh, jadi kembali berangsur-angsur menanyakan hasil dari konseling itu, Hasil apakah ada konseling perkembangan dari sana? iya, itu satu. Kedua, kalau misalnya bekerja sama juga dengan wali kelas dan beberapa pelajarannya, Bu, si itu berubah nggak, Bu? Bu, si itu bagaimana, Bu? Oh iya, jadi bukan konfirmasi lagi ke guru yang bersangkutan. ke guru yang Apakah bersangkutan. ibu ada juga nggak berubahnya gitu? apakah ibu juga memberlangsungkan komunikasi atau kolaborasi dengan orang tua? Iya, Oh iya. orang tua juga. Berarti apakah ada misalkan Bu pertemuan beberapa tiap semesternya sama orang tua murid? Ada. Ada. Jadi biasanya kami gini, pantauan pertemuan dengan orang tua itu kan setengah semester terima rapor nih, setengah semester. Kalau memang siswa itu ibaratnya tidak ada permasalahan yang terlalu serius kan gitu. Nah, setengah semester itu orang tua wajib jemput rapor. Mau anaknya bermasalah atau enggak, orang tua wajib terima. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Jadi dengan setengah semester itu kita bisa berbincang bertemu dengan orang tuanya. Seperti itu. Oke, Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa program layanan bimbingan klasikal yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa dari waktu ke waktu? Pertama tadi kan hasil data assessment ya. Yang kedua seiring waktu berjalan bisa jadi kebanyakan sih tidak semua yang kita programkan itu dari awal itu terlaksana sebagai layanan klasikal. Ada namanya materinya itu yang insidental karena mereka butuhkan contoh. Waktu itu yang lagi marak-maraknya itu LGBT. Oh iya. Iya kan, jadi LGBT. Jadi memang ada dari dinas pokoknya itu harus diapakan sekarang. Oh iya. Nah, jadi dipromosikan di sekolah kan gitu kan, harus pokoknya siswa harus diberikan materi LGBT bla bla. Jadi yang tadinya kita rencanakan hari ini masuknya ini jadi diganti enggak. Nah, tukar dari LGBT. Terus satu lagi bisa jadi di kelas itu misalnya ada bullying. Nah, berarti gitu ada temannya yang, Bu, saya dibully sama sana. Nah, di kelas itu kita bahaslah soal bullying. Jadi sambil jalan, jadi ibaratnya kalau kita BK itu kan enggak kaku, ibaratnya ada program insidental namanya. Jadi memang ada sesuatu yang harus kita bahas pada saat itu. Nah, jadi misalnya ada bullying seperti kemarin, hari ini dia ngadu, Bu, kemarin sini gitu saya, Bu, apa macam ya, oke, berarti besok materinya harus kita bahas itu. Atau kemarin ada razia, tertangkaplah handphonenya yang perempuan ya, tangkap handphonenya misalnya, adalah video-video dia gimana. Nah, besoknya ibu akan bahas itu. Bahaya pornografi misalnya. Pornografi, bagaimana dia berhubungan dengan lawan jenis seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi sambil jalan kita akan lihat kira-kira siswa saya butuh apa ya. Saat ini mereka bagusnya dikasih apa ya, seperti itu. Berarti Ibu sudah menerapkan fungsi dalam BK, fungsi layanan orientasi pengenalan terhadap bahaya pornografi, LGBT dan lain-lain. Terus juga supaya relevan lagi terjadi kasus hal itu langsung Ibu eksekusi pada hari itu supaya nggak terlambat mereka telat tahunya. Jadi kan mereka udah jadi masih fresh di ingatan mereka, langsung dibahas seperti itu. Baik. Lanjut, Bu. Apa saja jenis tagihan yang Ibu masukkan dalam kegiatan layanan konseling klasikal, Bu? Dan jenis tagihannya, Bu? Tagihan itu tugas ya, seperti tugas. Memang ada beberapa materi yang ibu kasih mereka tugas, bisa contoh dalam bimbingan karir. Jadi pertamanya ibu akan kasih gambaran dulu kalau SMP kita ini anak itu karir itu seperti apa sih, bagaimana. Setelah itu ibu akan suruh mereka kerja kelompok. Nah, tugas-tugas seperti itu aja. Jadi ibaratnya biar mereka lebih mandiri untuk mencari tahu gimana gambaran karir mereka. Jadi mereka tidak menerima dari ibu. Misalnya kuliner itu nanti cocoknya karirnya apa ya enggak. Jadi mereka yang cari. Kalau gitu ibu kayak mengeksekusi untuk mengarahkan kan, jadi sini lepas aja ke mereka, hanya kasih gambaran. Betul. Jadi ibu hanya mengarahkan ini loh. Coba Anda cari karir untuk kuliner itu apa. Ini Bu. Sekarang jelaskan yang misalnya koki kan. Sekarang jelaskan koki itu apa sih? Job desk koki itu seperti apa sih? Kalau mau masuk koki itu seperti apa sih? Nah, mereka yang cari, nanti mereka yang presentasikan. Jadi ibaratnya kita cuma sekedar perantaranya, bahkan mereka itu biasanya tugas-tugas seperti itu yang diberikan supaya mereka juga ada kemauan untuk mencari tahu kan, karena nggak melulu harus disuapin, apalagi karir kan. Karir harus mereka yang cari. Baik Bu, pertanyaan ke-7, dapatkah Ibu memberikan contoh konkret
tentang bagaimana Ibu telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan siswa, merumuskan program layanan, dan mengintegrasikan hasil asesmen. Jadi ada contoh konkretnya bahwasanya kebutuhan siswa itu telah terjalan, terus program layanan yang sudah dikembangkan, dan bagaimana integrasi antar asesmen yang sudah Ibu lakukan baik AUM PTSDL, AUM umum, sosiometri. Kebetulan Ibu belum melaksanakan, kami di sini tidak melaksanakan AUM umum ataupun AUM PTSDL. Alasannya pertama, pengolahannya membutuhkan waktu, waktu, karena memang BK itu administrasinya amat sangat banyak sekali, jadi banyak memang membutuhkan waktu. Terus kalau ditanya dari mana Ibu bisa memberikan contoh bahwasanya asesmen ini berhasil gitu ya, asesmen ini berhasil memberikan contoh, karena itu dari nanti akhirnya itu di laporan kan nanti kita tiap semester kan buat laporan pelaksanaan layanan konseling namanya kan, layanan konseling. Jadi di sana akan terlihat sesuai dengan materi patokan kita berhasilnya gini aja. Pertama dari segi kita lakukan orientasinya pada saat kita memberikan layanan. Yang kedua dari dari tugas, kalau ada tugas yang kita berikan kan gitu. Setelah itu kalau ada materinya bersangkutan dengan sikap, perilaku dan segala macam, kalau misalnya mereka ada perubahan berarti kita berhasil. Jadi rata-rata penilaian yang dilakukan itu adalah melalui pengamatan observasi ya. Langsung dari perilaku tingkah laku mereka. Baik Bu, pertanyaan ke-8. Apa strategi yang Ibu gunakan untuk melibatkan orang tua atau wali siswa? Karena kan kadang-kala siswa ini kalau misalkan diminta untuk mempertemukan guru dengan muridnya, guru dengan orang tuanya ada banyak alasan, tanda tangan dipalsukan. Itu bagaimana cara Ibu untuk mengkolaborasikan itu? Jadi kan kita per kelas itu kan ada grup orang tua, orang tua. Terus satu lagi data awal. Jadi pas mereka masuk itu yang diminta adalah di kesiswaan itu kan data awalnya, nomor orang tua. Jadi biasanya kalau di data awal diisi isian biodata di awal itu mereka itu jujur itu. Sebelum, jadi itu yang harus cari dulu, karena kalau sudah di kelas Anda belajar nih, minta nomor handphone orang tua Anda, alasan banyak, nggak ada orang tua atau wali lah kan gitu banyak. Tapi kalau kita udah dapat yang dari bawah, yang dari kesiswaan, itu biasanya pasti dapat. Jadi kita ada grup orang tua, jadi grup orang tua itulah yang menjembatani setiap hari hubungan komunikasi kita dengan orang tua. Tapi biasanya kalau yang bermasalah terlalu dan kita kesulitan mencari orang tuanya, kita kunjungan rumah aja sih. Berarti Bu sudah pernah melakukan kunjungan rumah? Sering, setiap tahun. Setiap semester tuh pasti ini aja mungkin mau kunjungan rumah lagi. Kami rata-rata di sini kayak gitu, sekali 2 kali enggak, orang tuanya not responnya gitu kan, udah kita ke rumahnya aja. Masya Allah. Sangat terjalan berarti programnya. Menurut saya itu sangat terjalan programnya. Sangat terstruktur, sangat niat sekali. harus niat, karena memang kalau di SMK ini rata-rata mereka itu mau sekolah aja syukur. Mau sekolah aja syukur. Maka ada alumninya mau sekolah aja syukur. Makanya memang kita memang harus ekstra. Kalau kita ibaratnya sekali 2 kali nggak masuk sekolah, kenapa nggak masuk? Ini Bu, ayalah, besok akan lagi. Tapi kalau kita langsung jadi buat efek jerah buat mereka. Itu sebenarnya. Baik Bu, untuk pertanyaan ke-9, bisakah Ibu memberikan contoh konkret seberapa berhasil layanan konseling klasikal di kelas untuk membantu siswa? Yang di kelasnya. Di kelas ya? Tadi ada perundungan di kelas, terus setelah Ibu melakukan klasikal, si anak ini sudah kembali berdamai dengan teman-temannya atau bagaimana? Sejauh ini Ibu rasa untuk pembahasan itu cukup berhasil, karena gini, mungkin tipe kita guru BK, tipenya memberikan layanan klasikal itu bukan tipe yang berceramah, karena kita guru BK itu lebih ke yuk kita sharing yuk, lebih ke seperti itu. Jadi menurut Ibu mereka lebih ngenanya seperti itu. Jadi misal pernah waktu itu langsung aja mereka berkait langsung aja di kelas itu Ibu bahas. Jadi yang lain bisa memberikan pendapat,
mereka juga tahu ini kira-kira gimana, jadi lewat klasikal sebenarnya kan lebih efektifnya tuh kan dengan kelompok ya, Iya, bimbingan dengan kelompok ya iya. kalau itu. Tapi karena memang waktunya itu yang sangat sulit mencari, memang di klasikal itu lebih efektif. Iya. Ibu rasa banyak yang seperti itu, lebih contohnya saja dalam hal pergaulan, materi pergaulan bebas seperti Oh, itu. Rata-rata anak sekarang kan malunya itu udah Malunya sudah amat sangat budaya kurang barat sekali. dianut. Iya, bahkan di sekolah untuk dengan lawan jenisnya mau berpelukan atau segala macam, mereka Terang-terangan. dengan teman mereka sendiri udah tidak risih kan seperti itu. Nah, dengan dibahas secara klasikal secara langsung, mereka ada rasa itu saya loh. Iya, Kena ke dia langsung. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu mengukur perkembangan siswa dari awal masuk hingga akhir pada program layanan konseling klasikal? Misalnya nih Bu, ketika masuk ini dia teridentifikasi anak bermasalah, tapi di pertengahan ternyata dia punya prestasi. Nah, kan kadang anak berprestasi ini apalagi non akademik kan, olahraga misalnya, itu susah banget mencari jam. Nah, itu bagaimana Ibu untuk mengidentifikasinya tuh? Ini pertama kan dari awal kelas 10 ini kan tugas kita adalah mengenal siswa kan. Iya. Jadi biasanya masalah kita akan panggil satu-satu kayak gitu. Tahu-tahu misalnya taruhlah si A ini bermasalah dan di tengah ternyata di tengah jalan dia berprestasi kan seperti itu. Iya. Seharusnya sebenarnya kita udah tahu dia berprestasi dari awal. Iya. Nah, kan gitu, harus tahu dia berprestasi dari awal. Nah, seandainya kita udah tahu dia berprestasi dari awal, tahu dia bermasalah, berarti kan ada apa dan kenapa. Iya. Kan gitu. Jadi kalau seandainya sekarang kan pertanyaan tadi dia bermasalah Bu, tahu-tahu dia berprestasi. Iya. Nah, jadi itulah tugas kita juga untuk menjalin komunikasi dengan guru mapel, kan tergantung Guru mata. masalahnya di mana. Iya. Kan masalahnya nanti kan sama guru mata pelajaran. Iya. Tapi selagi guru mapel nilainya masih aman kan berarti aman. Tapi kalau bermasalah di guru mapel kan tugas kita juga berkomunikasi dengan orang tuanya, terus dengan masing-masing guru mata pelajaran, bekerja sama dengan wali kelas juga. Karena kalau mereka masih mau diarahkan, Bu, awalnya mereka gini-gini, ternyata dia pintar loh Bu, ternyata dia gini, tolonglah dikasih kesempatan. Biasanya kami nego seperti itu kalau memang siswa ini mau memperlihatkan perubahannya. Tapi kalau misalnya enggak, karena wewenang nilai semua kan sama guru mata pelajaran, tugas kita cuma memfasilitasi mereka. Nah, Bu, misalnya terkait kurikulum kan sekarang kan sudah diterapkan kurikulum Merdeka Belajar. Itu di sekolah ini apa yang sudah Ibu terapkan? Apakah menurut Ibu pribadi sebagai guru BK, kurikulum Merdeka Belajar itu sangat menjurus atau sangat bermanfaat untuk anak Ini sih sebenarnya menurut Ibu, kalau pemahaman Ibu tentang Merdeka Belajar itu kan sistem pembelajaran ini kan lebih ke siswa kan gitu. Iya, ya. lebih ke siswa. Lebih ke siswa, ibaratnya materi kita ini loh. Ayo Silakan ke gimana? mereka. Silakan. Bagaimana Anda mencarinya? Bagaimana kan sama lah dengan hal andanya kuliah Iya, kan kuliah, seperti itu. iya. Cuma mungkin belum 100%, bahkan mungkin menurut Ibu belum 80% bisa diterapkan. Karena gini, seperti Ibu bilang tadi lah, karena motivasi mereka itu Masih rendah. Bu, bahkan disuruh mencari, yuk coba Ibu cari minimal 10 aja, tulis aja 10 karir yang sesuai dengan kompetensi Anda. 10 Bu, banyak nih Bu, padahal sudah disuruh cari di Google loh. Iya. Jadi memang motivasi mereka itu masih seperti itu. Jadi kesulitan sekarang itu di sini menurut Ibu seperti itu. Motivasi siswa itu rendah. Jadi dikasih, ayolah, disuruh, ayolah, ayo Bu, seperti itu. Itu kesulitannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau memang, tapi kan perlahan ya, bertahap ya. Kalau memang bisa diterapkan sebenarnya bagus untuk kemandirian mereka, melatih, ibaratnya melatih pola pikirnya, ini gimana ya, kan sebenarnya bagus seperti itu. Tapi masih sulit sih Untuk diterapkan, masih harus butuh diraba-raba proses. dulu. Harus diraba-raba dulu, harus benar-benar kita cari apa ya yang benar-benar mereka harus tertarik lah. Iya. Mengenali siswa lebih dalam sih intinya. Iya. Baik Bu,
itu saja ada pertanyaan atau jawab dari kelompok kami. Menurut kelompok kami pertanyaan Ibu sangat menjawab apa yang kami pertanyakan. BK di sini sangat terprogram dan terstruktur, bahkan sampai ada kunjungan rumah sangat jarang BK melakukan kunjungan rumah, tapi Ibu melakukan. Biasanya kunjungan rumah itu, mohon maaf, itu untuk anak-anak program KIP. Tapi Ibu sangat sangat kunjungan rumah. Bahkan ada yang satu semester itu lima orang Masya kunjungan Allah. rumah. Seperti itu, karena memang harus seperti itu gitu, karena harus memang seperti itu, karena seperti kata tadi, siswa kita ini apa namanya, selagi dia sebenarnya pintar sih mereka, tapi kita itu diolah loh itu ibaratnya, begini bu, ternyata setelah sampai di rumah ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi memang kita di sini seperti itu, dan sekolah pun mendukung hal tersebut. Kalau misalnya kapan perlu pergi ke rumahnya, lihat rumahnya. Kalau kunjungan rumah itu kan masih membutuhkan anggaran atau biaya transportnya itu Ada, kita dikasih 50.000. Transportnya 50.000 satu kali pergi. Tapi jauh dekat kita 50.000 ya. pekerjaan sangat mulia. Bahkan jauh sekali. Pernah kunjungan rumah tuh, rumahnya jauh kata bukit, harus sepatu harus ditenteng naik kata bukit, entah jalan aja setapak ya gimana lagi kan, itu harus. Jadi sebenarnya di situ juga dapat gambaran sih ketika kunjungan rumah bagaimana lingkungannya. Bisa jadi mungkin karena dia kurang transport atau kekurangan biaya, makanya jadi sulit datang ke sekolah. Baik, itu saja Bu yang dapat kelompok kami saya tanyakan. Sebelumnya mohon maaf dengan waktu Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya kepada pihak sekolah juga, kepada wakil kesiswaan, staf dan Bapak Ibu guru, lebih khusus kepada Ibu yang telah kami wawancara. Sebelumnya perkenalan dulu buat nanti. Biar nanti di-cut. Tadi lupa perkenalan. Nanti di-cut. Baik Bu, perkenalkan saya Nada Fortuna Kamelia, NIM 2201091 dari Departemen Bimbingan Konseling. Perkenalkan saya Apri Sandi dari Departemen Bimbingan Konseling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfat dari Departemen Bimbingan Konseling. Perkenalkan Bu, nama saya Nindi Canisa Putri, biasa dipanggil Nindi, dengan NIM 22006033. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Departemen Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan Bu, saya Hena Blessing dari Departemen Bimbingan dan Konseling, NIM 23006186. Oke, Hena kok jaketnya beda? Jadi ini saya merupakan mahasiswa pertukaran Merdeka di UNP. Ya, jadi dari BK juga, ya dari Malang, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Makanya agak beda alma maternya. Satu semester gitu? Iya, satu semester. Berarti sekarang semester berapa? Semester 3 Bu. Selesai semester 3, Hana balik lagi ke berarti satu semester di sini. Dari Nindi semester 1 tuh sudah mulai diterapkan Bu, Merdeka Belajar. Udah ada kedatangan kakak-kakak kemarin dari Universitas Jember, Universitas Yogyakarta. Sekarang Hena dari Siapa Malang. namanya? Hena. Beda nggak Hena belajar BK sini sama Malang? Beda. Beda. Dari cara bimbingan kelompoknya beda. Makanya Hena kan beberapa kali observasi juga di sekolah. Nah, untuk sekolah yang menerapkan tadi kunjungan ke rumah itu sangat sedikit. Nah, mungkin kalau di sini sangat terstruktur. Mungkin karena di Jawa juga mobilitasnya tinggi, terus transportasi dan segala macam itu kan mahal. Karena nggak mungkin kalau misalkan di Pulau Jawa, kan saya juga asal dari Jakarta Bu. Kalau misalkan anak itu alasannya tidak sekolah karena transportasi, sedangkan semester ini gratis, bersekolah juga sampai gang depan rumah diantar, nggak mungkin kan kalau misalnya. Kalau di sini kan misalnya nanti kan rapat naik kelas tuh, rapat naik kelas kan semua guru dirapat, misalnya nih Nada dicalonkan tinggal kelas kan gitu kan, pertanyaannya guru BK-nya sama wali kelas sudah kunjungan rumah belum? Oh iya. Jadi sebelum siswa itu tinggal kelas harus semua layanan harus dipenuhi, termasuk kunjungan rumah. Kalau udah kunjungan rumah baru, tapi kalau belum kunjungan rumah dulu, selesaikan dulu dengan orang tuanya, baru siswanya ditinggalkan gitu. Tapi kalau belum kunjungan rumah, berarti pemprosesan kita belum selesai. Belum adil rasanya untuk siswa ini karena belum terfasilitasi apa yang dibutuhkan ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya.